Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yelisa Lorian dengan 3 digit NIM akhir 082. Saya merupakan anggota dari kelompok 4 yang akan menjelaskan mengenai implementasi kode untuk PM4PY di Jupyter Notebook. Baik, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya, jadi sebelum kita masuk ke implementasi kodenya di Jupyter Notebook, kita harus menginstal terlebih dahulu installer Python-nya dan juga Jupyter Notebook-nya kalau saya menggunakan terminal atau command prompt. Nah, ini sudah saya install tadi sebelumnya. Kemudian kita langsung masuk saja ke implementasi kodenya atau codingnya di sini. Jadi yang pertama itu kita diminta untuk load dataset atau memasukkan data ke Jupyter Notebook ini. Nah, berikut adalah kodenya. Kita mengimport library Panda, terus Matplotlib, terus kita mengimport library yang kita butuhkan ada di sini. Kemudian ini kita memanggil datanya, lalu kita meload datanya dan ketika di run akan mengeluarkan output seperti ini. Nah, step selanjutnya adalah kita akan menampilkan informasi statistik dasar menggunakan kode berikut. Kita tinggal copy kodenya lalu kita masukkan ke sini. Kemudian kita run. Nah, informasi statistiknya akan muncul seperti ini, jumlah event atau records-nya 4, kemudian case ID-nya 2, aktivitas uniknya 3, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan menganalisis case varian. Kalau di yang contoh di kulon itu, contohnya misal kayak jumlah event, jumlah case, jumlah activity, dan case varian di sini tuh misalnya ada menghitung frekuensinya, kemudian sequence activity dari masing-masing case. Nah, kita langsung saja kopas kodenya. Lalu masukkan ke Jupyter Notebook-nya. Kemudian kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Analisis case variannya itu jumlah case variannya 2 dengan jalur proses yang berbeda-beda. Kemudian yang teridentifikasi itu ada frekuensi 1 case dengan grade purchase requisition, analis per case requisition. Kemudian yang frekuensi 1 case yang berikutnya itu jalurnya create purchase requisition dengan create request for quotation requester. Selanjutnya tahapan berikutnya yaitu kita ingin memvisualisasikan secara sederhana. Maaf. Kita copy kodenya, terus kita masukkan ke dalam Jupyter Notebook. Kita jalankan. Nah, akan muncul diagram seperti ini. Ini ada yang diagram batang, kemudian ada yang diagram lingkaran atau pie chart. Dapat kita lihat di sini untuk persebaran datanya, ada yang aktivitas paling sering itu ada yang create purchase requisition, kemudian ada analyze purchase requisition, kemudian ada create request for quotation requester. Lalu di sini ada distribusi peran, kemudian ada rata-rata durasi aktivitas itu dalam jam, dan distribusi jumlah aktivitas itu per case. Nah, setelah itu kita akan menggunakan contoh pemanggilan lengkap berikut untuk menjalankan kodenya. Kita tinggal kopas dari sini. Wait. Lalu kita masukkan di Jupyter Notebook, kemudian kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Jadi ada data sampel, ada case ID, start, timestamp, complete, timestamp, kemudian ada activity-nya, ada resource-nya, ada role, ada duration hours, tadi seperti yang ditampilkan di diagram yang di atas itu dalam jam
dalam 1 jam, kemudian ada informasi statistik datasetnya, lalu ada statistik per case, kemudian ada analisis case varian, berikut analisisnya, dan di sini ada, visualisasi secara sederhana. Kemudian terdapat insight dari analisisnya bahwa terdapat 3 proses purchasing dalam sampel, lalu setiap proses itu rata-rata melewati 3 aktivitas, kemudian teridentifikasi 2 pola proses yang berbeda dan memiliki peran atau requester paling aktif dalam proses. Ya cukup sekian penjelasan saya mengenai PM4PY, baik itu dari cara meload dataset hingga kode implementasi untuk kita melihat informasi statistik dasar dan juga visualisasinya. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.